Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai Flutter, di mana kita akan membuat konteks bottom bar. Jadi kita akan membuat bottom bar ya, dengan konteks ya, konteks bottom bar di Flutter. Pada video-video tutorial sebelumnya kita sudah membuat juga bottom bar ya, namun ini dengan package yang berbeda. Pertama langkah-langkahnya, yang pertama adalah pastikan emulator sudah berjalan, lalu buka Visual Studio Code. Lalu di sini saya akan menggunakan project baru, jadi saya akan membuat sebuah project ya di Flutter. Caranya tekan Ctrl Shift Ctrl kemudian P secara bersamaan, kemudian pilih New Project, lalu pilih Application, lalu tentukan di mana projectnya mau diletakkan. Saya di sini di drive D, kemudian di sini ada namanya project Flutter, kemudian saya select a folder to create the project in, lalu buat namanya, saya buat Flutter Application. Flutter Application kita buat aja oke ya, oke, huruf kecil ya, oke. Nah, ini namanya bebas ya teman-teman, ini nama daripada projectnya. Kalau sudah, kita enter, kemudian ini kita yes aja. Ini otomatis akan membuat ya, atau meng-create sebuah project di Flutter. Bisa kita buka di Explore-nya. Saya tadi pilih drive D, kemudian project Flutter. Nah, ini ya namanya Flutter Application. Oke, kalau kita buka, nah ini dia sudah meng-create, sudah membuat secara otomatis. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita lihat, oke, sini sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, ini saya minimize aja. Ini kita hapus dulu teman-teman. Kemudian yang ini bawah ini kita hapus saja, yang paling bawah, yang my homepage nya sampai bawah. Kemudian ini kita hapus saja, ini juga nggak perlu. Oke, kemudian di sini kita buat satu buah file dengan nama konteks ya, konteks bottom bar dot, jangan lupa ya, extensionnya adalah titik dot. Kemudian kita import. Tunggu dulu ya teman-teman, ini sih masih analyzing. Import material, kemudian stateful, masih ya, ini ya stateful widget ya. Kemudian namanya kita buat konteks bottom bar. Kita simpan. Di sini masih error. Ini kita hapus teman-teman. Nah, ini kita hapus. Kita ganti jadi yang tadi, konteks bottom bar. Nah, ini. Oke, dia otomatis include ya. Nah, ini
Ini kita hapus saja ini ya, costnya. Oke, kita simpan. Kemudian ini kita Flutter demonya kita ganti Flutter application. Oke, ini standarnya ya teman-teman. Tab saya ini colornya blue. Ini teman-teman primary wordsnya ya, bisa ganti ya sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang kita fokus kemari. Ini kita ganti seperti biasa ya teman-teman. Kita ganti jadi scaffold ya. Oke, ini scaffold. Kemudian butuh app bar lagi. Dia punya title, kita kasih widget text aja ya. Kita buat aja context bottom bar. Oke. Kita format dokumen coba. Oke, dah seperti ini dulu ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita harus menginstal dependensinya dulu teman-teman, atau packetnya. Kita install packetnya, sama tekan Ctrl Shift Ctrl P secara bersamaan, tapi pilih yang add/update dependencies. Kemudian adapun paket yang harus kita install yaitu adalah context underscore kemudian bottom underscore bar. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita enter. Ini otomatis dia akan mengget ya, menginstal otomatis. Kita tunggu. Mungkin membutuhkan beberapa saat ya teman-teman. Sampai di sini nanti ada ini exit kode 0. Kalau kita lihat di ini paspek YAML-nya, ini sudah masuk teman-teman ini. Nah, context barnya 3.00. Oke, kalau sudah berarti sudah aman teman-teman. Sekarang di sini kita tinggal gunakan aja. Cara gunakannya kita import dulu. Kita import itu adalah dari package, kemudian masuk context bottom bar. Nah, ini teman-teman, context bottom bar. Oke, ini dia yang harus diimport pertama kali. Kalau sudah, yang ini teman-teman, yang context barnya ini kita panggil di sini. Oh, udah tadi ya teman ya, sudah dipanggil ya. Oke, kalau sudah aman. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal di sini teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kita coba jalankan dulu, kita running. Karena kita sudah install packetnya, sudah aman ya. Kita jalankan dulu dengan run without debugging. Ini di sini belum muncul ya, belum terdeteksi. Oke, kalau belum terdeteksi, buka CMD, kita cd ke D ya, cd program file, cd microbit, cd memo. Kita jalankan dulu adb connect 127.0.1.21503. Ini untuk menjalankan ADB-nya agar emulatornya terkoneksi ke ini ya, Visual Studio Code. Tutorial ini bisa dilihat di tutorial sebelumnya. Kita tunggu. Belum ya. Kalau belum, ini coba kita tutup dulu. Kita buka kembali Visual Studio Code-nya.
karena kita tadi buat project baru ya, jadi dia agak menyesuaikan dulu. Kita lihat dulu teman-teman ya, kita tunggu. Dia analyzing dulu, kita tunggu prosesnya. Oke, kalau enggak juga ini tekan Ctrl Alt Del, Task Manager, kemudian ADB nya ini kita entas. Oke, kita close, kita jalankan lagi nih ya ADB Connect nya. So, kita jalankan lagi. Oh, alright katanya ya. Refresh dulu, coba Ctrl Alternatif Del lagi, Task Manager, ADB nya kita entas lagi, kita close, kita jalankan lagi. Kalau ini tidak jalan, kita minimize dulu, ini kita close, kita jalankan lagi memonya. Kita tunggu ya teman-teman prosesnya. Karena kita buat project baru, jadi seperti ini dia teman-teman, membutuhkan waktu ya agar emulatornya itu terkoneksi. Coba kita jalankan. Alright katanya. Lagi Ctrl Alt Del, Task Manager, entas, close. Tadi kita tutup lagi dulu, kita refresh, kita jalan lagi. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, sudah terdeteksi ya teman-teman emulatornya. Oke, sekarang kita coba jalankan run without debugging.
Kita tunggu prosesnya teman-teman sampai berjalan di emulator. Ini memakan waktu beberapa menit ya teman-teman, tergantung dari kecepatan komputer atau laptop yang kita gunakan. Bersabar ya teman-teman, ini masih diproses, kita tunggu. Oke, ini sudah dibuild ke APK ya teman-teman, sudah proses install ke emulatornya, tinggal beberapa saat ya teman-teman, kita tunggu. Oke, ini sudah mulai berjalan teman-teman. Kita lihat, oke, sudah jalan ya teman-teman, dimana app barnya itu convex bottom bar. Oke, sekarang gimana kita membuat convex bottom barnya, kan gitu ya teman-teman. Untuk membuatnya di sini pertama-tama kita akan membuat yang single button dulu. Untuk membuatnya di sini kita buat sebuah variabel tipenya int dengan nama, kita buat aja select bar ya. Select bar kita kasih dengan nilai, select bar ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita kasih nilai awalnya, kita buat aja nilai awalnya 1. Oke, kemudian kita buat lagi variabel tipe int dengan nama count ini jumlah ya, kita kasih 0 ya, dikasih spasi aja. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Baru di sini seperti biasa kita kasih bodinya kita kasih widget text aja dulu ya teman-teman. Kita kasih isinya data aja dulu. Nah, seperti ini. Lalu untuk membuat convex bottom barnya, tadi kan kita sudah install nih package-nya, sudah kita import juga. Sekarang untuk menggunakannya itu bottom navigator bar, kemudian pakai
context button ya teman-teman, titik FAB. Nah seperti ini teman-teman, karena kita mau pakai single button. Nah ini kalau kita simpan teman-teman, nah ini seperti ini dia teman-teman. Nah ini single button namanya. Mantap ya teman-teman. Nah sekarang isinya ini coba kita kasih ini, bodinya kita bungkus dengan widget center biar di tengah. Kita simpan. Oke sudah. Nah, gimana ketika ini diklik, nilai ini akan berganti nilainya. Umpamanya nilai klik adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, kan gitu ya teman-teman. Nah, gimana cara buatnya? Untuk cara buatnya berarti di sini kita sediakan dulu sebuah void ya, dengan nama kita ganti ya, nama aja change bar ya, di change bar ya teman-teman. Change bar, kita kasih nilai int dengan nama index ya, ini namanya bebas. Oke, kita buat seperti ini, change bar. Ini nanti dipanggil di sini teman-teman. Nah di sini karena di sini punya on tab, ketika di tab ya, diklik seperti itu on tab, maka ketika di on tab ini teman-teman kasih seperti ini, akan memberikan, nah ini nilai langsung ya teman-teman. Kita kasih set state ya. Oke, Ctrl Z dulu, set state ya. Oke, ini buang. Oke, set state ya, dimana di sini kan kita buat account tadi, itu akunnya ya teman-teman akan bertambah titik koma. Nah, gini dia teman-teman, format dokumen dulu. Jadi ketika on tab ini nilainya akan di set state ya. Jadi akan ada perubahan karena kita di sini pakai widget stateful dinamis. Jadi variabel account yang tipenya int yang awalnya 0, ketika ini diklik ini akan melakukan perubahan terus menerus dia teman-teman. Kita simpan. Jadi kalau udah, ini kalau diklik ya teman-teman, ini belum ada muncul apa-apa. Ini kita ini dulu di bodinya, ini yang kita ganti teman-teman. Bodinya kita buat sudah diklik sebanyak, gini ya teman-teman, sebanyak, kita kasih $con ya, con. Oke, simpan. Nah 13 kali kan teman-teman. Kalau kita restart dulu, 0, kena akunnya 0, kita klik tambah 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini adalah konteks bottom bar yang single button. Jadi hanya bottom navigator bar, konteks bottom titik tabs ya, langsung ini ya teman-teman. Oke, ini ada icon. Coba bentar teman-teman, bisa diganti iconnya enggak? Coba icon, butuh icon dot icon dot nggak bisa ya, icon data
kita. Coba icon. Oh, nggak mau ya. Oke, nggak bisa ya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Oke teman-teman, ini yang single button teman-teman. Nah ini, oke. Karena dia ikonnya tadi nggak bisa diganti teman-teman, icon. Nah, ini butuhnya dia. Oh, bisa teman-teman, langsung aja ya ternyata. Nah, seperti ini kalau mau ganti ikonnya. Oke teman-teman, bisa. Ternyata icon langsung mau dikasih icon apa gitu teman-teman. Jadi icon contoh kita buat speak. Udah nggak? Icon dot alarm tentunya. Nah, ini akses alarm. Nah seperti ini teman-teman. Ini kalau mau ganti ikonnya ya teman-teman. Oke, ada lagi nggak? BG color. Nah, background color dot blue atau black. Oke, ini untuk memberikan warna ya teman-teman, backgroundnya. Kemudian ada color nggak? Oh, ada teman-teman, color dot yellow. Coba ada perubahan nggak? Oke, ini untuk ikonnya teman-teman. Untuk color itu warna di icon. Mantap ya teman-teman. Oke, ini dia yang single button teman-teman. Untuk single button. Kemudian ada lagi teman-teman, convex bottom bar ini bisa memberikan bits. Bits itu seperti ada angka di sininya ya teman ya. Seperti pesan, ada pesan masuk, contoh ada 9, 10, 11. Nah, itu gimana buatnya? Nah, cara buatnya hampir sama teman-teman. Ini kita kasih gini aja teman-teman. Dikomentari. Ini juga tadi. Oh, ini ternyata nggak jadi ya teman-teman. Ini kita buang aja. Ini juga kita komentari. Ini tadi punyanya. Nah, yang ini yang pertama ya. Atau kita kasih ini aja, ini tadi single button ya, single button. Oke, sini juga kita kasih bacaannya single button. Oke. Nah, gimana kalau yang buat yang bridge ya teman-teman? Sama teman-teman, kalau mau buat bridge juga di sini kita buat aja. Kita buat bridge ya, bridge. Oke. Caranya sama, bottom navigator bar, di sininya convex bottom, ini teman-teman bridge. Nah, ini ada ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini ada bridge-nya. Ya, kemudian ada itemnya. Nah, ini kita enter aja dulu teman-teman. Nah, sekarang kita ke bridge-nya teman. Bridge-nya ini nanti sesuai dengan itemnya. Itemnya ini kan dalam bentuk list ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, contohnya dia kasih tahu itu. Nah, ini 399 plus. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini ada 1 2 3. Nah, berarti kita buat itemnya dulu teman-teman. Itemnya dulu kita buat tab item, kemudian dia pakai icon, kita kasih icon sedot. Contohnya yang pertama kita buat home. Oke, kita kasih titelnya kita kasih home aja ya, samakan ini teman-teman.
koma, sama teman-teman. Ini kita kopikan aja teman-teman. Kita copy, paste, paste. Tinggal kita ganti. Contohnya di sini home, kita ganti jadi chat. Ini berarti jadi chat. Chat ini jadi kita ganti jadi apa ya? Panggilan. Oh, kontak aja ya. Kontak ya. Tak. Kontrol Z dulu. Kontak mail ini kita ganti komanya hilang ya. Oke, ini jadi kontak. Oke, ini masih error ya, ini kita buang aja dulu. Oke, kita simpan. Ini masih errornya di bridge-nya belum kita buat ya teman-teman. 1 2 3. Oke, karena ini 3, teman-teman di sini juga kita buat. Ini coba kita buat seperti ini ya. Ini kita kasih seperti ini teman-teman. Oke, kita kasih contohnya 0. Nah ya teman-teman, kemudian plus 99 atau kita plus ya 99 biasanya ya seringnya teman-teman. Kemudian kita buat bentar teman-teman, ini harus dikasih kutip 1 baru. Nah, coba gini aja teman-teman, bisa nggak? Kita save. Oke, mantap ya teman-teman. 0. Kalau kita buat coba lagi tambah 1, satunya di mana? 1 nggak bisa ya. Koma. Oh, 0 nilainya ini teman-teman. 1 berarti ini nilainya harus dikasih lagi teman-teman. Contohnya kita kasih gini aja. Oke. Atau kita kasih 6 contohnya. Nah, ini teman-teman. Nah, gini deh teman-teman. Oke. Jadi ada ininya teman-teman. Jadi kalau mau memberikan nilainya ini 0 berarti yang ini tab yang pertama. Ini ya, button yang pertama ini. Kemudian kalau yang 1 berarti button yang kedua. Nah, jadi kalau mau kasih yang ini aja contohnya berarti yang ini dibuang teman-teman, bisa. Ada ini inisiasinya ya teman-teman. Nah, ini dia. Bisa ya teman-teman. Nah, itu. Jadi ngasihnya itu buat dulu itemnya ya, untuk tab bar itemnya ada berapa. Kemudian mau dikasih bridge-nya yang mana? Dikasih badge-nya yang mana? Kalau yang dikasih yang button yang kedua berarti nilainya itu 1 titik, nilainya apa yang mau dikasih. Jadi kalau dikasih plus seperti ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Mantap ya teman-teman. Nah, ini untuk membuat yang namanya tadi badge ya, context bottom bar badge yang ada ini keterangan ini tanda merah ini ya teman-teman. Oke, mantap ya teman-teman. Kemudian ini juga ada bentar ya teman-teman, ini di sini kita kasih koma dulu. Oke, ini ada namanya on tab juga teman-teman. Nah, on tab ya, kita kasih ini
Kemudian coba kita kasih int dengan nilai, kemudian kita munculkan hasilnya secara langsung pakai print aja, coba dulu print dengan nilai ya. Oke, kita simpan, ini kita restart dulu. Kita lihat di sininya nanti ya teman-teman. Ketika kita klik 1 0 2, nah ini dia nilainya teman-teman. Nah, makanya tadi di sini kenapa 1, karena 1 kenapa nilainya ini yang keterangan 6 plus itu ada di tengah, karena ini ketika ini saya hapus dulu, ketika diklik di home itu 0 indeksnya, ini 1, ini 2. Nah ini dia teman-teman. Mantap ya teman-teman. Sama teman-teman, kalau mau merubah isi bodinya ini teman-teman, ini kita buat aja tadi sama seperti ini ya, $count ya. Nah tadi kita buat dulu $count. $count belum ada, ini kita hilangkan dulu ini ya biar bisa dipakai lagi. Oke, kita simpan. Di sininya kita ganti teman-teman, ini kita kosongkan dulu teman-teman. Ini kita ganti teman-teman, kita ganti seperti yang di sini tadi ya teman-teman. Pakai set state seperti ini teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu. Oh, nggak bisa ya teman-teman. Coba kita balikkan lagi. Di sini kita buat, coba langsung, mau nggak ya set state ya? Oke, bisa set state state kita buat coba con plus plus titik koma. Oke, kita simpan. Oke, 1 2 3 4 5, tapi kan nambah terus. Kita maunya ketika diklik ini indeks ke berapa, munculnya di sini indeks ke berapa, ini indeks ke berapa, kan gitu teman-teman. Berarti kalau gitu teman-teman, di sini bukan count plus plus, tapi di sini hanya count aja. Set state ya teman-teman, ini berarti ada nilai. Kalau gitu, oh gini aja teman-teman, ini kita buat. Oke, seperti ini dulu. Kita buat dulu sebuah variabel lagi di sini ya teman-teman, int dengan nama nilai. Kita buat 0 dulu, kan gini teman-teman. Baru di sini kita buat nilai, baru di sini nilai. Oke, kita simpan. Kalau sudah teman-teman, berarti on tab set state nilai. Kalau kita klik, oh ntar teman-teman, dia biar ngambil nilai indeksnya tadi di print nilai. Berarti di sini, oh ini kita ganti nilai, coba nilai. Oke, simpan.
Kita restart dulu. Oke, 0, klik. Oh, nggak mau deh teman-teman. Nilai coba int nilai yang ini buang dulu ya, 0, dia tetap 0 teman-teman. Coba simpan lagi. Oh, ada errornya di mana nih? Nilai oh, ini gini aja teman-teman, berarti con sama dengan nilai. Nah, ini coba kita restart. Oh, error di mana nih? Nilai, oh ini con ya, con. Oke, kita restart lagi. Oke, 0 1 2 0 1 2. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita buat sini tidak perlu pakai tambah variabel, tapi connya tetap. Tapi ketika di on tab-nya kita ambil nilainya itu indeks seberapa, baru kita gantikan nilai con itu sama dengan nilai yang indeks ini. Oke, mantap ya teman-teman. Ini untuk convert bottom bar yang batch. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat untuk convert bottom barnya yang itu kita pakai menggunakan convert app bar ya. Nah, itu gimana caranya teman-teman? Caranya langsung saja teman-teman. Ini kita kasih seperti ini lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung aja ya. Kita akan membuat beberapa juga seperti ini. Tapi tanpa ini ya, tanpa batch. Tapi kita menggunakan convert app bar. Jadi bottom navigator bar ini pakai convex bottom bar, convex app bar. Nah, ini dia teman-teman, app bar. Oke, ada itemnya itu seperti ini, kita turunkan. Kemudian pakai tab item, hampir sama ya dengan tadi batch ya. Ada icon, kita kasih iconnya dot home. Kemudian kita kasih titelnya kita kasih home. Oke teman-teman, seperti ini. Kita kasih koma. Selanjutnya kita buat yang lain. Ini kita copy, kita buat 4 ya contohnya teman-teman. Oke, ini home. Ini kita buat chat. Ini berarti chat. Ini kita buat kontak. Ini kontak. Ini kita buat call. Ini kita buat panggilan. Oke, kita simpan. Nih ada seperti ini ya teman-teman. Oke, ada 4 ya teman-teman. Kemudian ketika kita refresh dulu biar berjalan teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, mantap. Kemudian ini kita bisa ganti warna backgroundnya teman-teman. Itu ntar ya teman-teman, ini kita turunin dulu aja. Oke, di sininya ada background namanya teman-teman. Kita kasih color dot itu tadi biru ya, kita kasih red, coba red. Oke, simpan. Dia akan berubah jadi merah teman-teman. Nah, itu
Ada juga ini teman-teman, kita kasih namanya, ada height namanya teman-teman. Height itu tingginya ini. Contoh kalau kita kasih 200, ini akan tinggi teman-teman. Seperti ini. Kita kecilin aja ya, kita buat 100 saja. Oke, seperti ini. Ketinggiannya 80, 60. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Mantap ya teman-teman. Beda ya untuk bottom barnya. Kemudian teman-teman ada juga di sini kita kasih active color. Kita kasih color ketika aktif dia kasih color warna yellow contohnya. Nah, ini dia. Ada lagi yang namanya color kita kasih color dot gray contohnya. Jadi ketika dia tidak aktif dia warnanya gray gelap. Nah, ini dia teman-teman. Ketika terpilih dia warnanya kuning. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian ada lagi teman-teman di sini namanya, kita buat style ya. Itu ada tab style dot. Ini ada banyak teman-teman. Contoh kalau pixel kita lihat. Kita restart dulu. Pixel nggak mau ya. Coba yang lain ya teman-teman. Mungkin coba yang kita kasih yang text in. Oke, ini ya teman. Kita restart dulu. Pixel tadi nggak mau. Text in itu ini teman-teman. Tulisannya ketika disorot seperti ini, diaktif, tulisannya tetap ada. Kalau dia tidak pakai ini teman-teman, ini hilang teman-teman ketika diaktif. Ya kan teman? Jadi harus pakai yang ini. Oke, ini dia teman-teman. Biar dia aktif. Atau kita coba lagi yang lain, ada nggak ya? Tilet apa? Bisa nggak? Seperti itu ya. Wah, mantap teman-teman. Nanti bisa teman-teman coba-coba ya ini untuk stylenya. Clips. Clips seperti ini teman-teman. Nah, ini beda deh teman. Nah, itu bisa lagi red apa? Red hampir sama. Kalau tadi ada red circle. Seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya untuk ini ya teman-teman. Oke, mantap teman-teman untuk ininya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau membuat halaman masing-masing untuk setiap tabnya ini ya teman-teman. Nah, ini untuk buttonnya ini kita buat tab buttonnya, kita buat masing-masing halamannya. Kalau ini kan masih satu halaman. Nah, cara buatnya di sini teman-teman. Kita sediakan dulu ya teman-teman di libnya. Kita buat aja namanya screen ya. Kita import material, kita buat stateless widget aja ya, dengan nama contohnya home page ini teman-teman. Ini langsung kita kasih ganti jadi scaffold ya teman-teman. Ini kita kasih body aja teman-teman. Bodinya kita kasih teks, widget teks aja dengan nama home page. Ini biar di tengah kita bungkus dengan widget center. Oke, simpan. Sudah ya teman-teman. Ini ada satu. Ini kita copy aja teman-teman. Kita copy 3 lagi ya. 2. Ini
Oke, ini kita ganti teman-teman. Ini kita ganti jadi tadi apa ya, chat ya, chat feeds. Ini kita copy, pastekan di sini. Ini juga chat feeds. Oke, ini kita ganti. Habis chat tadi kontak ya, kontak page. Kemudian ini kontak. Oke, kita ganti kontak page, copy paste. Sama, ini juga, ini jadi call ya, atau panggilan. Ini kita buat tadi call aja, call page. Oke, sudah ya, sudah ya teman-teman. Nah, ini kita sudah punya 4 halamannya di file yang berbeda dari file inti kita yang compact bottom bar, tapi di sini ada satu file 4 halaman. Nah, ini biar lebih singkat. Kalau sudah, sekarang sini kita tinggal buat teman-teman untuk memanggil yang ini tadi. Jadi setiap tab ini berbeda-beda nanti untuk halaman bodinya. Caranya gimana teman-teman? Nah, ini untuk caranya teman-teman, kita masuk kemari ya, di sini ya, kita enter aja nih. Ini kita kasih komen aja dulu. Oke, ini kita kasih sebuah final, kita buat aja namanya pg page, pg number ya, pg number. Itu bentuknya list ya. Ini kita kasih titik koma di ujungnya. Baru kita panggil tadi ada home page ya, home page ada 4 kan. Baru ada chat feeds ya, chat feeds. Baru ada tadi kontak ya, kontak page. Kemudian ada lagi tadi namanya call page. Nah, ini ada 4. Nah, jadi pgno ini nilainya ini, isinya ada home page dan seterusnya. Oke, kita simpan. Lalu kita buat sebuah int dengan nama pilih apa ya, kita buat pilih ini ya, tab bar aja, pilih tab bar, dimana nilainya kita buat 0. Nah, ini teman-teman, ada error di mana nih? Oh, ini akunnya nih, nggak apa-apa teman-teman, nanti aja. Ini kita ganti. Oke, kemudian teman-teman kita buat sebuah void ya teman-teman, dengan nama change tab bar seperti ini teman-teman, dimana kita kasih nilai int itu dari nilai indeks masing-masing. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita set state. Oke, kita kasih set state itu pilih tab bar ya teman-teman, sama dengan indeks. Oke, ini jadi nanti ada sebuah void ini ya, change tab bar itu kita buat set state. Jadi karena kita stateful, kita bisa pakai set untuk merubah nilai dari pilih tab barnya. Nilainya nanti diberikan sesuai dengan nilai indeks masing-masing tab ini. Nah, sekarang ini kita pakainya di mana teman-teman? Pakainya itu di sini, di sini. Nah, ini kita kasih koma, enter lagi. Di sini ada namanya on tab. Nah, on tab kita kasih pilih tab bar ya, atau apa namanya tadi? Nah, ini change tab bar ya, change tab bar. Oke, seperti ini teman-teman. Kita simpan. Masih ada error, nggak apa. Oh, ini errornya ya. Nah, sekarang tinggal di body. Oke, bodinya ini kita ganti teman-teman. Ini kita hapus sampai sini, kita isi ini
berarti PG0. Nah ini teman-teman, dia kan berbentuk list. Itu nilainya diambil sesuai dengan ini, pilih bar. Nah ini teman-teman, dia indeks berapa? Indeks ke 0 berarti home, indeks ke 1 chat, kedua kontak, ketiga call. Nah seperti itu teman-teman. Oke, home ya teman-teman. Ini kita restart dulu. Home, chat, kontak, panggilan. Ketika dia di restart, dia otomatis di sini ya teman-teman nilainya. Itu bisa juga dikasih di sini teman-teman, namanya ini initial active index ya. Itu kita ganti ini, pilih bar. Oke. Jadi dimulai dari bar ke 0. Oke, gini ya teman-teman. Oke, mantap. Sebenarnya ini bisa kita ganti, contoh maunya bar yang ketiga gitu, coba. Harus int ya. Oh iya, nggak bisa. Bisanya ini change mana tadi? Oh, kok yang itu diganti ini ya? 3 contohnya. Kita restart. Nah, ini otomatis di sini. Jadi kita bisa menentukan yang aktif itu di mana yang pertama kali. Nah, contoh biar kelihatan ini kan 4, jadi nggak tahu kita gimana kalau buatnya di tengah gitu. Kita tambah lagi aja teman-teman, 1 buah lagi ininya. Tab barnya nih. Nah, ini. Kita ganti, kita message coba ya, kita buat message. Ada nggak ya? Misagi, oh ada. Oke, title, oke. Kita kasih message, oke, kita simpan 5 ya. Oke, baru di mana lagi ya? Di sini kita harus tambah lagi screennya nih, tambah 1 nih. Kita copy, kita ganti jadi message. Oke, ini kita copy lagi, callnya kita ganti message, copy paste. Oke, simpan. Ini dia, kita tambah 1. Baru di sini kita tambah lagi. Di sini kasih koma, message ya. Oke, simpan. Apa katanya nih? 4. Ini kita minimize dulu. Coba kita refresh dulu. Jadi ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, bisa ya. Nah, jadi kita maunya di 0 1 2. Berarti ininya kasih 2 ini teman-teman. Biar dia di tengah. Oke, nah seperti ini dia teman-teman. Mantap ya teman-teman. Nah, ini adalah konteks bottom bar teman-teman. Bisa ya teman-teman. Oke, jadi tinggal menyesuaikan aja teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman pertemuan kita kali ini mengenai konteks bottom bar di Flutter. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami ITM JS Official. Terima kasih.